Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman subscriber, dan langsung aja kita baca ya. Ini yang pertama dari Mbak F. Assalamualaikum Mbak Mel, aku mau ngasih testimoni sholawat Mbak Mel. Namanya disensor ya. Alhamdulillah Mbak Mel, aku udah mulai membaca sholawat itu dari Desember. Aku pengen banget keterima kerja Mbak Mel. Waktu bulan Maret itu udah hampir keterima, tapi karena COVID ya nggak ada kejelasan sampai sekarang Mbak. Saya tetap istiqomah Mbak Mel, baca sholawat Jibril itu yang 10.000, kalau kuat ya ditambah sampai 15.000. Ya tetap aja membaca itu, tapi saya ada rasa udah membaca kok belum ya. Udah banyak loh kok belum juga ya. Terus saya ada nonton video Kak Mel di YouTube, mungkin doa yang belum terkabul itu karena kita belum pasrah. Akhirnya saya pasrah aja dengan tetap bersolawat terus setiap harinya. Kayak ya udah terserah Allah mau ngasih jalan saya seperti apa. Saya tetap bersolawat aja setiap harinya Kak Mel. Awal bulan lalu akhirnya saya mencoba membuat usaha makanan kecil-kecilan Kak. Alhamdulillah Kak, omset sebulan ini malah 2 kali lipat dari gaji UMR Kak Mel. Bersyukur banget, nggak tahu kalau dipikir-pikir kayak tidak mungkin, tapi kok nyata. Dalam sebulan ini juga saya ikut riyadhah membaca 133 kali sholawat munjiat Kak Mel. Alhamdulillah sekarang kayak makin pasrah aja sama Allah. Kayak kalau mau apa ya udah sholawatin aja, nanti ada aja tiba-tiba tanpa disangka-sangka. Makasih ya Kak Mel. Kemudian aku jawab pakai suara ya teman-teman. Bener ya Kak, ketika kita pasrah itu Allah malah jawab doa kita satu persatu. Sama sabar Kak, ngerasain banget. Soalnya dulu itu kalau minta doa ke Allah kayak maksa banget pengen dikabulin. Malah kalau pasrah itu Allah cepet banget ngabulinnya Kak. Insya Allah itu tadi testimoni dari Mbak F yang kepengen banget dapat kerja, udah baca sholawat dari bulan Desember, dan terkabulnya sama Allah itu di bulan Juli. Itu udah berapa bulan ya? Sekitar 7 bulan ya teman-teman ya. Masya Allah banget tuh teman-teman, sabar, Allah tuh pasti ngasih. Kapan sih ngasihnya ya kalau kita udah pantes. Dan ketika kita sudah pasrah, aku selalu bilang pasrah. Ketika kita sudah pasrah, Allah tuh langsung kayak ngabulin doa kita teman-teman, cepet gitu ngabulinnya. Dan pasrah itu memang nggak mudah ya kita dapetin ya, bener-bener nggak mudah gitu. Dan terus terus berdoa, gimana sih caranya biar pasrah? Minta sama Allah aja, kan Allah pemilik hati kita ya teman-teman, pemilik hidup kita, segala-galanya dalam diri kita. Minta ya Allah, saya pengen banget bisa pasrah sama keadaan ini, bantu saya ya Allah. Dan kencangin lagi ibadahnya, perbanyak sholawatnya, perbanyak istighfarnya, supaya hati kita semakin bersih dari ya kotoran-kotoran hati, dari dosa-dosa. Diri kita semakin bersih dari dosa, sehingga kita tuh jadi orang yang hatinya kayaknya deket banget sama Allah, dan kita jadi mudah untuk pasrah. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa pasrah ya seperti Mbak Ferdiana. Jadi pasrah itu ya kayak ya udahlah terserah Allah deh gitu. Tapi tetap sholawat, jangan ya udah deh terserah Allah deh mau apa buat hidup aku terus berhenti sholawat, ya nggak gitu ya teman-teman ya. Masya Allah banget ya teman-teman. Gini Mbak F ini kan minta pekerjaannya, minta pekerjaan. Sebenarnya tujuan akhirnya apa sih gitu? Pekerjaan pasti pengen penghasilan dong. Nah Allah itu punya cara lain. Ya udah kamu nggak usah kerja, usaha aja. Usaha gajinya bisa lebih besar, usaha penghasilannya bisa lebih besar, dan Allah tahu banget. Jadi ketika kita kepengen nyolawatin sesuatu, pekerjaan nggak dapet, udah sabar. Intinya apa? Intinya mau dapat penghasilan, insya Allah dapat kok teman-teman.
Allah itu memang bener-bener ya yang maha tahu banget itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekarang lagi berdoa, berusaha minta pekerjaan sama Allah, sabar, sabar, terus bersolawat, sabar, terus solawatin terus sampai pada akhirnya teman-teman nemuin titik pasrah. Dan ketika sudah pasrah, insya Allah datang tuh jalannya, entah itu dapat pekerjaan yang diinginkan atau diganti dengan jalan yang lebih baik, seperti Mbak F ini mendapatkan omset dari jualan. Akhirnya beliau jualan dan omsetnya 2 kali lipat dari gaji UMR. Masya Allah ya teman-teman ya, keren ya. Dan enaknya lagi kalau usaha kan kita nggak ada bosnya ya, jadi kita nggak diperintah, nggak di harus mengikuti aturan-aturan pekerjaan perusahaan ya kan. Lebih enak, lebih enjoy, waktu untuk ibadah lebih banyak, waktu untuk baca sholawat pun lebih banyak ya kan. Mungkin Allah juga tahu kamu nggak usah kerja, kalau kamu kerja nanti kamu nggak bisa sholawat, nanti waktu sholawat kamu berkurang gitu ya kan. Nah kita lanjut ke cerita berikutnya aja ya. Ini dari Mbak Linda. Assalamualaikum Mbak Mel, semoga Mbak Mel sekeluarga sehat. Aku bahagia Mbak Mel hari ini. Saya ditolong tetangga saya uang, padahal saya nggak bilang, cuma lagi bercanda soal kaca rokok bagus, pengen. Dia tanya apa mau jualan, saya bilang iya tapi nanti. Dia bilang apa karena modal aku ada, karena modal aku ada gitu maksudnya ya. Ini nggak pakai koma nih. Masya Allah Mbak, aku kaget, bengong, gemeteran, langsung diantar uangnya ke rumah. Masya Allah, Allah maha besar. Kesabaran ternyata membawa bahagia. Makasih Mbak Mel, doanya juga semangatnya. Mbak Mel sekeluarga sehat, rezekinya melimpah, amin ya Allah, amin. Mbak Linda, salawat apa yang dibaca dan berapa banyak perharinya? Sebenarnya saya udah lama Mbak mendawamkan sholawat dulu 1 tahun lalu. Pernah dapat pertolongan dari temen, belum pernah ketemu 1.200.000 tanpa dikembalikan. Terus saya lalai lagi, nggak istiqomah. Saat jatuh ingat lagi bulan 5 kemarin mulai lagi. Bulan 7 dikasih ibu uang 135.000 sama dibelanjain sama air isi ulang buat dijual lagi. Dari situ saya makin suka, tapi masih belumlah istiqomah, tapi percaya itu berkah sholawat. Saya baca sholawat Nabi 1000 kali, sholawat Jibril 10.000 kali seminggu, terus turun 4.444 kali. Di pikiran pengen banget bisa istiqomah nambah 7.000 kali, munjiat 11 kali setiap sholat, kadang bisa 100 kali lebih sambil aktivitas. Tahajud kadang masih bolong, sholawat Ibrahim 100 kali, Nabi Yunus 100 kali, tasbih malaikat 100 kali. Pokoknya baca Mbak Mel karena saya masih belajar. Sedekah subuh aku kumpulin, baru tak kasih nanti kalau kumpul. Emang 2 hari ini sholat qobliyah subuh, puasa 9-10 Zulhijjah, sorenya habis buka puasa maghrib, chat WA tetangga itu. Alhamdulillah Mbak Mel, Masya Allah banyak banget yang diamalkan. Iya Mbak Mel, karena dosa saya begitu banyak, ingin lebih dekat ampunan ridhonya, belajar dan belajar. Karena banyak ketinggalan walau saya belum benar juga sempurna melakukannya. Semoga saya selalu istiqomah. Kemudian aku izin untuk di-share testimoninya, boleh Mbak Mel, biar buat motivasi semua sahabat sholawat. Sabar, istiqomah juga semangatnya, jangan pernah menyerah. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Emang tidak sehari sebulan, semua karena Allah yang lebih tahu kapan kita mendapatkan buah kesabaran. Allah maha besar. Masya Allah ya teman-teman, itu cerita dari Mbak Linda yang sering dapat pertolongan Allah, cuman udah dapat lupa lagi sholawatnya, gak istiqomah gitu. Dan Masya Allah, Allah baik banget, walaupun kita lupa, ketika kita ingat lagi sama Allah, Allah mau lagi nemuin kita, Allah mau lagi nolongin kita. Nah untuk teman-teman, ayo dong kita sholawat, jangan males-males ya, jangan kebanyakan bingung mau sholawat apa, jangan kebanyakan nanya mau sholawat apa. Baca aja sholawat yang menurut teman-teman
enak dibaca, yang menurut teman-teman lebih cocok ke teman-teman. Kalau aku sendiri pribadi lebih seneng Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang aku cuman Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, nggak pakai wa ala ali. Tapi kayaknya di hatiku tuh kayak aku tuh kayak ada yang kurang, maunya pakai wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi untuk teman-teman sukanya apa? Sholawat Jibril, oke, baca Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, baca itu. Aku juga kalau di jalan biasanya aku sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, dan itu bener-bener gak berasa loh teman-teman. Jadi aku aja setiap kemarin aku jalan ya, jalan-jalan sore biasa gitu kan. Di perjalanan itu aku cuma sekitar berapa ya, 15 menit lah, itu bisa sampai 1000 sholawat Jibril. Dan gak berasa gitu kan. Kalau yang sholawat panjang, agak panjang, kadang mungkin aku kan kalau di jalan kadang kan ngobrol gitu, jadi agak lupa lagi ulangan bacanya. Tapi kalau Sallallahu ala Muhammad, bahkan sambil ngobrol pun aku bisa sambil ngobrol nih di hati Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad gitu teman-teman ya. Jadi ayo kita baca sholawat, gak usah ragu, gak usah bingung, jangan lagi mikir sholawat apa lagi sih yang ekstrim, sholawat apa lagi sih yang bisa bikin aku cepat terkabul. Sholawat apapun, yang penting kamu yakin, istiqomah, sabar, dan pasrah. Kalau kamu udah baca yang sebagus maksudnya bukan bagus ya, sebanyak apapun, bahkan sepanjang apapun sholawatnya, sholawat Ibrahimiyah misalnya yang panjang, kalau misalnya kitanya nggak yakin, ya nggak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu teman-teman ya. Jangan lupa sholawat, dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-temannya, ke Facebooknya, ke Instagramnya, atau ke story WA-nya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan makin banyak lagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang bisa ikutan bersholawat dan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.